Itu yang rekam di HP. Iya. Cek. Ada tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Kurang semangat. Tunjukkan semangatnya cinta kepada Rasulullah. Ya, ketika mau dengarkan tausiah agama, dengarkan dengan baik, siapkan hati, siapkan telinga. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisan Al-Faqir. Ya, dengan semangat insyaallah kita mendapat barakah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersama yang saya muliakan jami'ul habaib wal asatid wal kiai yang ada di depan kita, akhirul mahbub, saudara saya Al-Habib Mustafa Al-Idrus dan juga Al-Habib Fahmi Al-Gadri. Mada'anallah bituli umri. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Semoga Allah beri kesehatan kepada beliau. Semoga Allah lancarkan segala urusan beliau agar kita masih dapat melihat beliau dalam keadaan senang di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kumpul di majelis ini, yaitu di Musola Al-Ikhlas, daerah Cempaka 2. Ya, Gang Cempaka 2. Nega Madura aja campur. Oh, kalau campur berarti pakai bahasa Indonesia ya. Atau mau pakai bahasa lain? Mau request mungkin bahasa Inggris atau apa yang lain? Bahasa Arab? Atau kasih Cina-Cina sedikit? Boleh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita tidak kumpul di sini kecuali mengharap syafaat Rasulullah SAW. Kita kumpul di sini tidak lain mengharap ridhonya Allah melalui ridhonya Rasulullah SAW. Yang mana insyaallah malam ini sudah ditentukan temanya ya, yaitu membangkitkan spirit keimanan dan ukhuwah Islamiyah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kita di sini diajak untuk meningkatkan iman kita. Ya, ini judulnya sudah benar karena disebutkan dalam kitab Sahfatul Zubat, fakun minal imani fil mazid wa bi safaikil bidah tajdidi. Iman itu naik turun. Ya. Kalau sudah imannya kuat, masya Allah, iktikaf di masjidnya lama. Kalau sudah imannya lobet, masuk masjid pun tidak pernah. Ya. Ketika imannya masya Allah, imannya kuat, habis disetrum sama habis dicas. Imannya habis dicas, kuat masya Allah, duduk di masjid dia iktikaf ya. Tetapi ketika banyak pikiran, banyak masalah, banyak hutang, imannya lobet, imannya habis baterainya. Masuk masjid pun tidak pernah.
Ya, maka dari itu ayo kita tingkatkan iman kita dengan cara apa? Disebutkan dalam kitab Safatul Zubat, fakul minal imani bil mazidi wa bisabai qalbi da tajdidi. Jadikan imanmu itu selalu dalam mazid, selalu bertambah. Jangan sampai itu turun. Kalau sudah mau turun, dicas. Ya. Kalau sudah mau turun, dicas. Dengan apa? Bikasrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Cara nambah iman gimana? Cara naikkan baterainya iman gimana? Bikasrati sholah, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat. Wa ta'at, dan amal-amal ta'at. Seperti apa contohnya? Seperti kita kumpul di sini. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kumpul di sini, kita taklim juga di dalamnya, majelis salawat dan taklim. Ya, karena waktu itu zaman sekarang ya ini, zaman sekarang banyak majelis salawat, banyak majelis salawat di mana-mana. Insya Allah ada majelis salawat. Tetapi majelis taklim ini sedikit. Yang jelaskan bainal halal wal haram ini sedikit. Yang jelaskan fikih tentang taharah ini tentang salat sedikit yang jelaskan. Ya, semuanya apa? Semuanya majelis salawat. Tidak ada taklimnya. Ya, apalagi yang viral sekarang itu. Ya nafsuti, ya. Yang dicari apa? Asiknya. Yang dicari apa? Bukan hudurul qalbnya, bukan hadir ke hatinya, tetapi dicari apa? Asiknya. Terus apa bedanya sholawat dengan dangdut? Kalau mau dicari asiknya, apa bedanya sholawat dengan dangdut? Lebih kan sholawat dapat pahala beb, walaupun dalam keadaan apapun. Iya benar. Ulama memang menyatakan seperti itu. Tapi ada yang namanya adab, namanya akhlak. Memang benar ulama mengatakan adimis salata ala Nabi Muhammad. Langgengkanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabuluha hatman bighairi taraddudi. Maka sesungguhnya salawat kepada Rasulullah apa? Dikabulkan pahalanya, diterima pahalanya hatman bighairi taraddudi. Pasti diterima, tidak mungkin ditolak. Itu salawat kepada Rasulullah. Dilanjutkan oleh ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita ini apa? Antara qabul wa rad, bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Contohnya, Pak, Bu. Contohnya, ada orang sholat, dia sholat di musola ini, cuma di dalam hatinya ada riak. Dia sholat ingin dilihat oleh tetangganya bahwa dia sholat ke masjid. Dia datang ke masjid duluan, niatnya apa? Niatnya riak, ingin dipuji. Amal li ajlin nas, pekerjaan yang karena manusia. Maka yang didapat kenapa? Yang didapatkan hanya ta'ab, yang didapatkan hanya capek. Orang ini puasa, siangnya puasa, Masya Allah, tapi dia sombong, bilang ke saudaranya, bilang ke tetangganya bahwa dia puasa Senin Kemis. Saya ini tidak pernah lepas puasa Senin Kemis, saya selalu puasa. Dia sombong. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan hanya atas waju, haus dan lapar. Pahalanya tidak ada. Pahalanya kosongan. Karena kenapa? Karena dia
Dia sombong dengan amal. Dia amal li ajlin nas. Dia mengerjakan sesuatu amal taat karena manusia, bukan karena Allah. Tertolak. Tetapi apa? Illa salata 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salawat kepada Rasulullah. Dikatakan walaupun salawat dalam keadaan riya tetap diterima. Ini biasa yang riya siapa? Munsid. Ya, yang bagian qasidah. Mentang-mentang suaranya enak, dia sombong. Tapi insya Allah ini munsid hadroh Al-Azhar, masya Allah, tidak ada yang hatinya ada sombongnya, tidak ada insya Allah. Suaranya enak-enak, sombongnya enggak ada. Walaupun dalam keadaan sombong bersolawat, dalam keadaan riya ingin dipuji oleh manusia, hada dapat pahala, hasalal ajr, dapat pahala. Mau dia bawa tasbih muter terus gini, tidak berhenti. Dia niatnya ingin disebut orang soleh, diputar terus tasbihnya solawat, dapat pahala deh, dapat pahalanya, tetap dapat. Bayangkan ini khusus solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah satu disebutkan dalam kitab, insya Allah dalam kitab Dalil Sa'ilin, disebutkan apa? Ada salah satu orang tanya ke Rasulullah. Kalau tidak Jalabul Miskin Dalil Sa'ilin, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, jika kita bersolawat kepadamu sekali, katanya engkau balas 10 kali. Apakah ini pahala bagi orang yang solawatnya hadir hatinya? Apakah ini pahala bagi orang yang khusyuk ketika solawat? Maka Rasulullah menjawab apa? Walaupun dalam keadaan ghaflah, walaupun dalam keadaan lalai, dia mendapat pahala 10 solawat yang Allah. Terus ulamanya tanya lagi, ya Rasulullah, fa kaifa biman hadara qalbuh? Terus gimana ya Rasulullah pahala bagi orang yang ketika solawat hatinya hadir, ketika solawat dia khusyuk, pahalanya gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu pahalanya. Rasulullah sudah tidak bisa dihitung lagi pahalanya, saking banyaknya. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Sampai mana Pak? Bu, sampai mana Bu? Sampai mana? Sudah sampai alam mimpi. Keton hubungi Bu. Sampai mana tadi? Sampai iman. Ya, cara menaikkan iman. Bikasratis salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati. Ini. Wa tarki ma lin nafsi min syahwati, dan meninggalkan apa-apa yang menjadi syahwat-syahwatnya di diri. Maksudnya apa? Meninggalkan maksiat. Kalau ingin imannya naik, maka apa? Jauhi maksiat. Nah ini sekarang ini mau dibahas sekarang. Orang zaman now, zaman sekarang, fi hadhihi zaman, pada zaman sekarang susah menghindari dosa. Benar atau enggak? Pak, Mas, benar atau enggak? Bu, zaman sekarang meninggalkan dosa ini susah. Karena kenapa? Yang dipegang ini setan mini, setan kecil ya. Ini jawab, ini HP, ini setan kecil. Bangun tidur, buka HP, lihat TikTok, scroll sedikit, sudah ada orang joget-joget.
Benar. Buka HP sedikit, lihat Instagram, keluar, itu namanya reel. Orang-orang joget-joget juga. Ya, zaman sekarang tidak joget kayak gatel. Ini yang perempuan khususnya ini. Yang perempuan khususnya. Zaman sekarang tidak joget kayak gatel. Ini kasihan, Mbak. Kasihan ini mas-masnya ini. Nahan matanya kasihan. Karena kenapa? Karena barangnya barang bagus. Barangnya bening. Ya, dilihat dosa, tidak dilihat mubadir. Benar, Pak? Mas, benar, Mas? Betul, ya. Makanya itu bantu kita ini yang laki-laki jaga pandangan. Caranya gimana? Tutup ente punya aurat. Lebarkan ente punya baju. Jangan pakai baju tapi tidak kayak pakai baju. Bentuk aduhai. Ya. Datang ke acara maulid, subhanallah. Niatnya apa? Biar dilihat. Dandan dia. Make upnya tebel. Itu bedak sudah 1 kilo pakainya. Lipstiknya tebel. Bulu matanya masya Allah cetar membahana. Apalagi terus? Alisnya ditebelin pakai spidol. Apalagi terus? Bajunya diketatkan biar kelihatan seksi. Hei, mau hadir maulid atau mau hadir dangdut? Ya, kasihan ini yang laki-laki ini. Saya yakin mas-masnya di sini, bapak-bapaknya di sini, dalam hatinya ingin nahan ghaddil basar, ingin nahan pandangan. Ya, ingin nahan pandangan. Cuma yang seperti ini kalau tidak dipandang mubadir. Ya, biar sudah perempuannya dapat dosa juga sudah. Ya, makanya itu, ayo kita tingkatkan iman kita dengan cara apa? Mentaati apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang. Lebih saya ini selalu melakukan dosa. Semua orang selalu melakukan dosa. Tetapi pintu taubatnya Allah sangat lebar. Jangan bingung. Ya, kata Umar, walau adnabta mi'ata marrah, walau kamu berdosa setiap harinya 100 kali, la tansa' taubah. Jangan engkau lupa dari taubat. Hari ini kita maksiat, tobat. Besok maksiat, tobat lagi. Sampai engkau menjadi bosan kepada tobat sampai tidak mau melakukan maksiat. Daripada aku tobat terus, mending aku tidak maksiat. Ya. Jangan sampai punya pikiran ini dengarkan. Jangan sampai punya pikiran, ya Allah, saya ini sudah orang bejat, sudah orang kotor, tidak mungkin diterima lagi. Mending saya tambah bejat aja. Ini pemikiran yang salah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunggu taubatnya kita. Allah Subhanahu wa taala menunggu kesadarannya kita. Orang Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Siapa itu? Kita. Ya. Tidak usah sudah mau nutup-nutupin, tidak usah. Ya, insya Allah di sini punya HP semua. Lihat hal-hal yang diharamkan sama Allah. Pasti
Benar. Tetapi kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang suka melakukan dosa, yang asraf ala anfusihim, apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa, jangan merasa aku sudah melakukan banyak dosa, aku tidak mungkin diampuni sama Allah. Lah, jangan putus asa. Karena kenapa? Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, jangan bingung. Antum, kita melakukan dosa ini hanya secuil. Kita melakukan dosa hanya sekotak mungkin. Kita melakukan dosa serumah ukurannya, tetapi maghfirahnya Allah lebih besar daripada luasnya laut. Bayangkan, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah lebih luas daripada laut. Jangan bingung. Jangan jadi hamba-hamba yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang rusak, pikiran-pikiran yang dangkal, orang-orang yang menunjukkan ilmu tapi ilmunya tidak benar. Yang dibilang orang kalau sudah berdosa tidak bisa bertobat. Ini salah. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan seperti itu? Ya. Jangan di Al-Quran, di Taurat disebutkan Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini umat siapa? Ini kaumnya siapa? Yang mana mereka melakukan dosa tetapi diampuni oleh Engkau? Karena zaman dulu kalau mau taubat itu harus apa? Harus membunuh dirinya, harus bunuh diri. Ya, ada yang bilang loncat dari tebing sampai meninggal buat kafaroh dari dosanya, buat pelebur dosanya. Tetapi tidak, ini disebutkan dalam Taurat ada umat yang ketika mereka beristighfar, bersolawat kepada Rasulullah, diampuni dosanya. Maka Nabi Musa bertanya, karena Nabi Musa kalimullah, tanya sama Allah, ya Allah, itu umat siapa? Maka Allah menjawab, tilka ummatu Muhammad, itu adalah umatnya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan bingung ya, kalau orang sudah punya dosa, ayo kita tobat. Jangan jadi orang bodoh yang malah putus asa, malah melakukan dosa terus, tidak mau tobat. Ini namanya orang tidak punya otak. Ya, orang putus asa, orang tidak pernah belajar. Makanya itu perlunya belajar agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana batasan yang tidak boleh dilewatin, mana batasan yang boleh dilewatin. Ya, kita melakukan dosa ini sudah melewati batas, tetapi Allah menyiapkan ribuan pengampunan. Maka dari itu, ayo kita jaga iman kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kita duduk di sini, ini amal-amal soleh, termasuk amal soleh. Majalisul khair, tempat perkumpulan yang baik. Tadi saya jelaskan tentang sholawat. Zaman sekarang banyak sholawat itu cuma qasidah-qasidahan aja. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, wakil diriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika itu Rasulullah masuk ke dalam masjid. Rasulullah masuk ke dalam masjid, di situ ada dua halaqah, dua kelompok. Yang satu membaca Aushaful Muhammad, yang satu membaca tentang siapa Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, siapa itu Nabi Muhammad. Yang satunya lagi jelaskan bainal halal wal haram. Yang satu lagi jelaskan tentang ilmu fikih, tentang ilmu halal dan haram.
Maka Rasulullah milih apa? Dikatakan kila, dua-duanya ini khair, bagus. Tetapi aku milih yang majlisul halal yang menjelaskan tentang halal dan haram, yaitu majlis taklim. Makanya itu kalau ada acara majlis sholawat dan ada taklimnya, rasanya kurang. Tetapi kalau ada majlis sholawat plus majlis taklim, majlis sholawat dan taklim, hadirilah, jangan sampai tidak hadir. Semangatlah untuk hadir di dalamnya, karena Rasulullah sangat bangga dengan dua acara itu. Yang satu jelaskan tentang ilmu agama. Setelah itu sebelumnya membaca sholawat paket komplit. Ya, insya Allah inilah yang dapat mengangkat iman. Ini mau saya lanjutkan. Cuma kata panitia ini, kata Saiful Hajat, Bib, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Tidak tahu apa rasanya. Mungkin banyak mau istirahat. Ya, besok mau sekolah yang kecil-kecil ini. Ibu-ibunya nyiapkan anak-anaknya sekolah mungkin ya. Sudah tentang iman, kita lanjutkan sedikit tentang ukhuwah Islamiyah, tentang persaudaraan, tentang hablum minan nas, urusan dengan manusia. Yang mana hal ini adalah hal yang paling susah. Ada hablum minallah, ada hablum minan. Kalau hablum minallah itu kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita minta ampun, kita tobat, kita istighfar, diampuni sama Allah. Tetapi kalau hablum minan nas, urusan dengan manusia, ini yang susah. Ya, kita harus meminta maafnya dia, meminta ridhonya dia. Ini yang susah. Kita zalim sama dia, harus minta maaf. Dia tidak maafin, urusan inti. Gimana caranya biar dia memaafkan? Diajarkan oleh ulama kita terdahulu, jika kita kalau punya salah, kita kasih hadiah orang yang kita salahi, biar hatinya senang, kemudian kita minta maaf. Jangan sampai acuh tak acuh. Sudah, biarkan, yang penting saya sudah minta maaf. Lah, nanti di akhirat diminta jawabannya. Ya, makanya itu hati-hati tentang hak manusia. Ya, bukan hak asasi manusia loh ya. Bukan HAM loh. Kalau HAM sekarang banyak salahnya. Yang benar disalahkan, yang salah benarkan oleh HAM. Ya, kita tidak bahas itu biar sudah. Tentang bagiannya sendiri, pemerintahannya sendiri. Yang mengatakan orang, ini saya contohkan, yang mengatakan orang yang kawin tanpa nikah negara itu menyalahgunakan hukum negara. Ya, tidak diperbolehkan. Nikah lebih dari satu bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Malah yang LGBT diperbolehkan. Ketika kita mengancam untuk menghancurkan LGBT, malah disalahkan, dibilang LGBT hak asasi manusia. Kita tidak bahas ini sekarang, itu nanti aja. Ya, yang kita bahas sekarang ukhuwah Islamiyah. Insya Allah masyarakat Gang Cempaka 2 insya Allah saling menyayangi antara tetangga, saling menyayangi antara masyarakat. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, disebutkan dapatkan lakum fi Rasulillah uswatun
Contoh yang bagus sudah ada di dalam diri Rasulullah sangat menghormati tamunya. Rasulullah sangat menghormati tetangganya. Sampai dikatakan takutnya tetangga ini dapat warisan bagi orang yang meninggal saking dekatnya dengan tetangga. Saking baiknya dengan tetangga, sampai takut tetangga ini juga bisa mewarisi. Ya, ini ajarannya Rasulullah. Beda dengan kita. Ada tetangganya dapat nikmat, kita hasud, kita iri. Ya, ini biasanya seperti ini siapa? Yang suka ghibah siapa? Perempuan. Tetangganya baru beli motor baru, beli mobil baru, beli kulkas baru, sudah digibahin. Ini kayaknya ini lakinya menang slot. Atau ini kayaknya ini keluarganya punya toyol. Atau malam-malam suami istri jaga lilin. Digibahin. Orang dapat nikmat digibahin. Wahakadza zaman. Dan seperti inilah zaman sekarang. Zaman dulu ada orang dapat nikmat bikin acara tasyakuran biar tetangganya merasakan senangnya juga. Karena orang dapat berkatan itu senang hatinya. Ya. Diundang acara tasyakuran, disenangkan juga hati tetangganya. Zaman sekarang lah yang dapat nikmat tak tahu diri, tak ingat kepada tetangganya ketika susah. Yang tetangganya juga begitu, mulutnya bengkes, colokan bengkes, mulutnya nyocok, tak mau diem. Ada orang dapat nikmat, dibilang nuyul, dibilang dapat slot. Lah kan kacau, malah merusak hubungan antara tetangga, antara saudara seiman. Bener atau enggak? Bu, bener atau enggak, Bu? Ini soalnya seperti ini, ibu-ibu. Ya. Sambil belanja bareng-bareng di orang jualan sayur, ghibah. Bu, coba lihat itu tetangga sebelah, mobilnya baru. Itu kayaknya suaminya begal gitu. Digibahin. Ya. Bu, coba lihat itu perhiasannya baru. Mungkin dapat apa? Dapat warisan. Digibahin. Apa urusannya sama ente? Ini apa? Dia yang dapat nikmat, kok ente yang mau sewot? Kok kita yang mau sewot? Ya, makanya dibilang colok, Bang. Yes. Makanya itu jangan sampai seperti itu. Saudara kita dapat nikmat, kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, saudara saya dapat kenikmatan, punya rumah baru, punya mobil baru, punya motor baru. Alhamdulillah. Karena kenapa? Ketika kita bersyukur atas nikmatnya orang, kita tidak iri, insya Allah Allah kasih kita. Ya, karena yang dibagikan oleh Allah tidak bakal tertukar. Disebutkan itu alladzi qusim lak hasilun ladaik walladzi li ghairik lam yasid ilaik. Alladzi qusim lak, yang dibagi sama Allah untuk kamu, yang ditulis sama Allah untuk kamu, hasilun ladaik, pasti akan didapatkan walaupun lewat jalan apapun. Contohnya kita dapat rezeki, dapat makanan, contohnya
Orang tua ini dapat makanan, dapat dari acara, dapat rezeki makanan. Subhanallah, ada tamu datang yang disuguhin makanan ini, yang diberikan ke tamu makanan ini. Ketahuilah bahwa ini adalah rezeki dari tamu. Ya. Tetapi allazi lidzalik lam yasil ilaik, yang bukan untukmu maka tidak akan sampai ke kamu. Contohnya tadi ini. Ya. Kalau allazi kusibnak hasil nadik, contohnya apa? Ada orang dapat rezeki. Subhanallah, tiba-tiba ngirimi kita. Ngirimi uang kayak atau ngirimi apa. Ini adalah rezeki kita yang ditulis sama Allah. Pasti kita dapatkan. Makanya itu jangan sampai saling iri. Rasulullah dan ajarkan seperti itu. Ya, saudara kita dapat nikmat, kita bersyukur. Begitu juga yang dapat nikmat, agar terjalin tetap hubungan antara saudara, apa? Jangan lupa tetangga. Jangan lupa saudara. Ya. Sudah. Jam berapa? Lebih sudah ya. Sudah hampir setengah 10. Ya, sedikit lagi. Maka dari itu, ayo kita jaga, jangan sampai kita ngerusak tetangga, bermusuhan dengan tetangga, tidak saling cocok dengan tetangga. Ya, tidak saling cocok, ini masalah pribadi. Tetapi silaturahmi tetap dijaga. Kita kumpul di tempat ini, jangan sampai ada yang saling musuhan. Subhanallah, di belakang ini satu pojok sana musuhan sama yang pojok sana. Jangan sampai ya. Kita maafkan tetangga kita yang punya salah. Kita maafkan orang-orang yang punya salah kepada kita. Ya, ada satu faedah terakhir. Disebutkan ada salah satu ulama, beliau setiap harinya sebelum tidur memaafkan semua orang yang punya salah dengan dia. Ini sudah malam ya sekarang ini ya. Ketika dia mau tidur, dia, ya Allah, aku telah memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku pada hari ini. Maka derajatnya sama Allah diangkat ketika dia sudah meninggal, diangkat derajatnya oleh Allah. Dijadikan orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh, dijadikan orang yang dekat derajatnya dengan para nabiyin, dengan para nabi. Berkah apa? Berkah memaafkan saudara semuslim. Ini semuslim aja. Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Semua, baik dia muslim, baik dia non muslim. Jangan sampai kita ganggu. Karena zaman sekarang di Indonesia ini semua kafir, ya kafir dhimmi. Ya, jarang ada kafir harbi. Semua insya Allah kebanyakan dhimmi. Yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita menjaga mereka. Ini adalah ajarannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Makanya banyak orang yang non-Islam masuk ke Islam karena akhlak. Beda zaman sekarang, akhlaknya sudah hancur. Makanya Sayyidil Habib Imam Al-Habib Rizik, beliau mengatakan apa? Ayo revolusi akhlak. Ya, insya Allah masyarakat cempaka akhlaknya mencontoh Rasulullah SAW. Ya, insya Allah berkah kita hadir maulid di sini, Allah sehatkan tubuh kita, Allah angkat penyakit kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar dari musala ini kecuali Allah telah mengampuni kita berkah salawat, berkah mahalukiyah yang kita baca tadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hadam ini sedikit dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Hadam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.